Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini info terbaru yang bakal meramaikan dunia otomotif Indonesia adalah datangnya dari apa yo, coba tebak nih. Ada dua mobil di sini kalau kita lihat, ada mobil double cabin dengan mobil SUV leather frame. Yang dua-duanya itu leather frame pastinya. Nah, ini adalah isu atau rumor, atau bukan rumor ya, atau info yang akan segera diumumkan oleh Isuzu, bahwa nanti ada dua jagoan terbaru dari Isuzu yang akan masuk ke Indonesia. Nah, dari gambar ini bisa kita tebak atau bisa kita simpulkan bahwa ini adalah Isuzu D-Max dengan Isuzu MU-X. Yang mana Isuzu D-Max ini akan bersaing di dunia atau di segmen mobil double cabin yang selama ini udah dirajai oleh Mitsubishi Triton dan Toyota Hilux. Nah, selain itu ada Isuzu MU-X juga yang akan berkontribusi atau bersaing di segmen yang selama ini dikuasai oleh Mitsubishi Pajero Sport sebagai mobil yang paling garang menurut saya dari sisi dari segmen itu. Dan ada Toyota Fortuner juga yang pastinya bersaing dengan Pajero Sport. Nah, dengan adanya MU-X ini akan memperkaya referensi mobil-mobil leather frame yang akan pilih oleh calon customer nantinya. Nah, kita bahas dulu yang pertama adalah si double cabin Isuzu D-Max ini. Nah, seperti apa bakal kita ulas dalam video ini, so simak terus ulasannya sampai selesai bosku. Nah, buat kalian baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, gambar jempol ke atas, dan jangan lupa bagikan video ini kemana-mana melalui media sosial kalian, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin tanyakan, tambahkan, atau butuh informasi tentang otomotif yang lain, atau requestan tentang mobil apa yang bakal kita ulas nantinya. Termasuk kalau kalian punya mobil yang butuh untuk kita review, boleh juga bosku. Kita review untuk jual, boleh juga bosku. Kita review hasil modifikasinya, boleh juga bosku. Silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Nah, ini adalah Isuzu D-Max. Nah bosku, pada video ini kita bakal tunjukkan bagaimana sih Isuzu D-Max yang ada di luaran sana. Semoga nanti Isuzu D-Max yang masuk ke Indonesia itu kayak gini juga bentuknya. Ini kalau kita lihat, memang Isuzu D-Max ini menjadi lebih garang nih kalau kita majukan sedikit ya. Kalau kita lihat lampunya bosku, ini memang sangat garang dan sangat maco untuk mobil-mobil kelas leather frame, mobil double cabin leather frame kayak gini. Dan kalau kita lihat, ini adalah mobil yang dari sisi tampangnya ini nggak cocok dipakai di medan tambang. Kesian banget kalau dipakai di medan tambang. Tapi seperti kita ketahui bahwa untuk mobil ini ada beberapa varian. Ada varian yang paling tinggi dan ada varian yang ya cocok lah untuk sesekali disiksa di medan tambang atau di medan off-road. Nah, ini bentuknya, kalau di sini tulisannya adalah X-Terrain. Nah, nggak tahu ini D-Max atau X-Terrain, tapi kalau kita lihat ya, ini kalau di pasar Indonesia D-Max lah ya. Nah, ini videonya kita lanjutkan lagi videonya. Nah, ini kayak gini. Wah, cakep bosku ini mobil. Nah, ini tampangnya garang kalau kita lihat dari depan nih. Kita pause dulu dari sini. Nah, ini kalau kita lihat matanya ada DRL-nya ya. Kalau kita lihat di bagian bawah, ini menegaskan mata daripada D-Max yang kalau dulu bentuknya nggak terlalu menarik di Indonesia, tapi sekarang menjadi lebih garang dan lebih gagah bosku. Dan mobil ini menjadi satu-satunya double cabin yang paling laku di Thailand ya. Nggak tahu di Indonesia kok nggak begitu laku ya nih, kalau kita lihat bentuknya kayak gini. Nah, ini kita lanjut lagi videonya. Nah, ini adalah video yang mengulas tentang Isuzu D-Max ini. Dan kalau kita lihat untuk rodanya itu, ini kalau kita lihat ya, untuk rodanya dia pakai velg yang 18 inci ya, cukup besar untuk rodanya dan sangat proper dengan mobilnya yang juga menjadi mobil leather frame double cabin kayak gitu. Dan ini kalau kita lihat desain velgnya, dia sepertinya hanya 1 ton, cuman warna hitam aja, 6 baut pastinya, dan ya kelihatan maco bos mobil ini. Nah, kita lanjut lagi video. Ini lampunya. Nah, untuk di bagian belakangnya juga nih kalau kita lihat ya, ada tailgate assist. Jadi ini tailgate-nya terbukanya tuh perlahan, jadi nggak langsung dubrak langsung jatuh ke belakang tuh, enggak. Jadi dia pakai semacam power back door juga untuk bagian pintu belakangnya. Nah, ini kalau kita lihat bukaannya smooth, dan kalau kita lihat bisa muat barang dengan jumlah yang banyak bosku. Termasuk di bagian belakang tadi tuh ada integrated bumper ya, yang membuat tampilan mobil ini menjadi lebih manis pastinya nih. Kalau kita lihat lebih manis, ada
rear bumper atau bumper belakang yang membuat mobil ini kelihatan garang, dan bumpernya ini dibuat dengan dua warna, sepertinya warna hitam ya, glossy, dengan warna glossy atau dope, itu nggak kelihatan jelas dengan sewarna dengan bodi itu. Nah, lumayan garang sih mobilnya nih, keren ya. Dan kalau kita lihat untuk bagian ininya juga, bagian depannya dia ada bahasa desain yang apa ya istilahnya tadi tuh, bold nih, bold, emotional, dan smart ya, kayak gitu. Bold, emotional, dan smart ini apa uh, nuansa yang dibangun dengan tampang atau bentuk daripada Isuzu D-Max ini. Garang memang kalau kita lihat dari sini, apalagi ada over fender yang warna hitam, itu membuat mobil ini kelihatan lebih maco juga, bosku. Nah, selain itu kita lanjutkan lagi videonya. Nah, ini di bagian atas ada UV protection, lalu kemudian di bagian depannya tadi tuh kita lihat ya, ada semacam fitur yang juga disiapkan ya. Ini UV protectionnya, windscreen, lalu kemudian nih kita lanjutkan dikit. Nah, tuh tadi apa tuh? Nah, integrated automatic wiper. Jadi wipernya otomatis, bosku. Jadi kecepatannya harusnya mengikuti dengan derasnya hujan kalau kayak gitu. Ya, ini fitur yang cukup lengkap ya. Semoga nanti masuk di Indonesia juga dengan fitur yang sama. Ini over fendernya. Oh, di sini namanya X-Terrain. Dan kalau kita lihat bagian sayangnya dia masih belum pakai ya, tapi memang mobil-mobil double cabin itu dia belum pakai itu ya. Dia belum pakai shark fin antena untuk antenanya. Dia masih menggunakan antena batangan ya, samalah seperti mobil-mobil pada umumnya. Tapi yang saya suka adalah mobil ini di bagian over fendernya ini yang membuat mobil ini kelihatan wide, bodinya kelihatan lebih membul keluar dan kelihatan maco juga untuk mobil ini. Nah, ini untuk yang ini sudah ada variasinya di bagian atas. Kalau di Triton itu semacam kayak Triton Athlete kemarin, ada variasinya untuk bagian baknya, jadi membuat lebih sporty kalau kita lihat dari samping. Nah, ini kalau kita lihat ya, ada kamera mundurnya juga, bosku, di sini. Kamera mundur di bagian tuas pembuka pintu baknya yang ada di bagian belakang itu. Wah, cukup lengkap fiturnya, bos. Nah, kita lanjut lagi ulasannya. Nah, terus ini antenanya masih pakai batangan. Lalu kemudian sensor parkirnya juga. Nah, ini spionnya dia pakai yang auto ya. Tuh spionnya. Nih, auto float side mirror. Jadi dia auto retract untuk spionnya. Termasuk di bagian spionnya sudah disematkan lampu sein juga ya. Fitur yang menarik juga, sama di mobil-mobil SUV. Lalu kemudian lampunya udah pakai high beam with DRL, di bawah DRL juga di belakang. Cakep mobilnya, bos. Ini harusnya menjadi pilihan yang menarik untuk pencinta SUV leather frame. Nah, termasuk mesinnya ini powerful, bosku. Dia 3000 cc. Nih kalau kita lihat 3000 cc blue power engine ya. Ini ada tulisannya di bawah, sangat besar untuk mesinnya ini, apalagi kalau ditambah dengan turbo, tenaganya luar biasa, bosku. Nah, nih tenaganya 190 PS, torsinya 450 Nm. Pajero aja kalau nggak salah 181 PS ya, kalau nggak salah. Torsinya di 400 sekian Nm. Ini lebih besar, tapi ya mesinnya memang lebih besar, 3000 cc. Cuman kekurangannya ya lebih besar mesinnya, biasanya sih lebih boros ya. Biasanya sih kayak gitu. Nah, ini mesinnya cukup besar, dan ya Isuzu dikenal sebagai rajanya diesel, tapi Mitsubishi katanya dewanya diesel, kita nggak tahu lah. Nah, dia punya yang namanya passive key. Jadi dia punya kuncian yang di kuncinya ini bisa buat start engine loh. Nah, ini remote engine start. Jadi kita bisa menghidupkan mesinnya atau mesin mobil ini dari hanya menekan remote. Fitur yang cukup lengkap ya. Nah, ada multi information display yang cukup intuitif, dan dashboardnya, nah ini footstepnya juga keren. Termasuk di bagian spionnya ini, spion tengahnya itu sudah electric dimming mirror sepertinya. Nah, kalau kita lihat ini desain bagian interiornya yang keren, bosku. Mana tadi tuh?
Nah ini, wih, gagah ini mobil bos. Menurut kalian gimana? Nah ini, setirnya pastinya udah teleskopik. Joknya dia pakai leather yang warna brown. Dan ini jarang-jarang nih mobil double cabin yang dikenal sebagai mobil pekerja itu pakai interior yang mewah, dan ini kelihatan mewah dan komplit. Sepertinya di bagian sebelah kanan sini di setirnya juga udah ada cruise control. Di bagian sebelah kiri ada audio switch-nya juga. Wah, lengkap ya. Nah, ini kita terusin lagi videonya. Lalu kemudian ini joknya udah pakai power adjust leather seat, dan ini udah elektrik semua nih joknya kalau begitu ya. Power adjust, jadi udah elektrik untuk pengaturannya harusnya. Dan ini joknya, materialnya kalau kita lihat di bagian pinggir sini itu lebih mewah dari mobil-mobil SUV yang ada tuh sekarang. Nah, cakep ini mobil. Nah, kita lihat nanti yang masuk Indonesia apakah semewah ini atau gimana. Nah, with lumbar support pula, ada lumbar supportnya. Lalu kemudian ini jahitan-jahitan asli, dan ini adalah dashboardnya. Kalau kita lihat ya, nih, kalau kita lihat cukup mewah mobil ini. Dari bawah sini ada pengaturan AC-nya yang support untuk dual zone, ada head unit touchscreen. Lalu kemudian di bagian atas tuh warnanya leather, warnanya brown ya, brown leather, tapi nggak tahu ini kulit asli apa kulit palsu. Ini setirnya dia nggak flat bottom, tapi dimensi setirnya atau ukuran setirnya agak kecil. Start dan stop engine button. Lalu kemudian transmisinya automatic. Parkingnya manual, masih kelihatan di situ kecil sedikit ya, masih kelihatan sedikit. Kita lanjut lagi. Kalau masukin, nah ini yang menarik. Yang menarik, joknya ini itu bisa dilipat ke atas, memperluas area tempat penyimpanan barang. Dan harusnya di bagian bawah sini ada tempat barang lagi nih. Ini joknya bisa dilipat ke atas, tapi nggak tahu menguncinya dari mana ya. Tapi ini bisa terlipat ke atas, jadi ya apa sih istilahnya, spacious. Jadi apa ya istilahnya? Ya intinya muat barang dengan jumlah yang banyak lah dengan desain jok kayak gitu. Nah ini AC-nya, dia AC-nya tuh pengaturannya dual zone bosku. Untuk yang bagian depan. Nah ini joknya tadi. Ini AC dengan dual zone climate control. Wow, itu bisa diatur AC-nya untuk yang bagian sebelah kanan dengan yang sebelah kiri, dan bisa disinkronize harusnya juga kayak gitu. Nah, keren. Terus kita lanjut lagi videonya. Nah, ini untuk AC bagian belakang, blower AC-nya. Dan ini adalah 9 inci dan bisa Apple CarPlay dengan cakep ya, Android Auto tuh. Leather semua nih. Ini adalah tuas transmisinya yang automatic tuh kalau kita lihat. Nah ini adalah tampilan luarnya, dan memang kalau kita lihat sih Isuzu D-Max ini garang kalau kita lihat dari luar ya. Nih di sini namanya X-Terrain, nggak tahu di Indonesia pastinya namanya Isuzu MU-X ya. Cakep bos. Nah kayak gini. Ini desainnya yang nggak menggambarkan mobil-mobil double cabin yang pekerja keras nih kalau kita lihat. Nah di sini ada terrain command juga, dan ini adalah switch untuk ke mode 4x4-nya, karena mobil-mobil leather frame kayak gini pasti support untuk transmisi 4x4. Jadi bisa dipakai off-road, bisa ada for low, ada rear differential lock-nya. Wah, sangat enak untuk dipakai off-road ini pastinya dengan rear differential lock itu tadi. Lalu kemudian ini salah kok, hampir ngapus ya. Nah nih, mana tuh tadi? Nah ini ada water wading depth. Nah ini bisa menyelam di 800 mm ya, atau sekitar 80 cm. Cukup tinggi bisa menyelamnya. Jadi kalau misalkan ada air sekitar 80 cm mah disikat aja sama mobil ini, nggak perlu khawatir bakal masuk airnya ke bagian silinder head, lalu kemudian terjadi water hemming kalau dia masih 800 mm. Kalau lebih dari itu nggak direkomendasikan oleh mobil ini. Nah dari sini kelihatan garang bos. Nih matanya, grillnya di MU-X menjadi lebih keren dari edisi sebelumnya. Mantap lah Isuzu nih. Nah cakep nih. Ini kalau kita lihat ya, ini daerah airnya. Nah ground clearance 240, wow cukup tinggi bos. Enak untuk dipakai off-road pastinya dengan ground clearance yang setinggi itu pastinya. Lalu kemudian nih kalau kita lihat
fitur-fiturnya, ada forward collision mitigation system kalau di Mitsubishi, ada autonomous emergency braking. Wow, bisa mengerem dengan sendirinya dan bisa melaju lagi kembali sesuai dengan kebutuhan mobilnya nih. Aduh, ini enak banget ini. Fitur safety-nya komplit juga nih. Mudah-mudahan yang masuk ke Indonesia kayak gitu juga. Nah nih, ngerem, terus nanti mobilnya jalan, dia ngikut jalan lagi. Ada turn assist. Nah ini kalau misalkan belok, ada mobil dari arah depan, langsung ngerem mobilnya. Nah, adaptive cruise control. Wow. Adaptive cruise controlnya ini akan sangat enak dipakai pada saat kita perjalanan jauh dan nggak mau capek. Dan apalagi kalau dia adaptifnya dari 0 kilometer ya, kecepatan 0 kilometer itu luar biasa lagi. Biasanya kan adaptive cruise control itu minimal kecepatan 40 atau 60 gitu kan. Nah ini, jadi di bagian atas atapnya itu ada sensor yang membaca pergerakan mobil yang ada di depannya. Wah, luar biasa ya. Nah nih, akhirnya mengikuti mobil yang ada di depannya tuh. Lalu kemudian automatic high beam. Jadi itu adalah fitur yang berfungsi kalau misalkan ada mobil dari depan, maka lampunya otomatis akan meredup ke bawah sehingga mobil yang dari depan itu tidak silau oleh lampu mobil kita tuh. Wah, fitur yang menyenangkan untuk pengendara yang lain, nggak mengganggu. Ada lane departure warning, sensor di bagian kiri kanan, sensor di bagian depan yang membuat kita tetap di rute. Lalu kemudian ada blind spot monitoring, bisa mendeteksi mobil yang ada dari belakang sebelum kita mengambil arah ke kanan. Ada 8 sensor parkir yang ada di mobil ini. Wow, sangat lengkap dengan kamera mundur pula. RCTA, Rear Cross Traffic Alert. Ini untuk mendeteksi mobil kalau kita mau mundur. Lengkap ya. Ada 7 airbagnya pula, bos. 7 airbag itu jumlah safety yang sangat nyaman. Termasuk yang terakhir ini adalah Follow Me Home. Fitur yang nggak begitu dominan tapi sangat bermanfaat pada saat kita parkir, turun dari mobil dan masuk ke rumah, itu diterangi oleh mobil ini sampai nanti lampunya akan mati dengan sendirinya. Cakep ya Isuzu D-Max ini, dan ini tentu menjadi tawaran menarik buat kalian selama ini yang menyukai mobil-mobil SUV leather frame untuk mobil-mobil kelas double cabin seperti ini. Nah, itu update kita bosku. Ini adalah D-Max X Terrain. Sepertinya ini adalah varian paling tinggi daripada Isuzu D-Max. So, update-nya seperti itu. Semoga nanti pada saat mobil ini diluncurkan memang sesuai dengan ekspektasi calon pembeli. Dan ya, kalau saya sih melihat bentuknya ini akan tentu menjadi mobil yang menarik untuk dikunjungi atau dilihat secara langsung bentuk aslinya seperti apa. Nah, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah dari apa yang kita update kali ini, dan kita akan ketemu pada review otomotif menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.